Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa INABA. Hari ini adalah pertemuan satu mata kuliah perilaku organisasi. Ya, jadi pada pertemuan kita hari ini membahas berkenaan dengan pengantar dari perilaku organisasi itu sendiri. Ya, kenalan dulu kali ya. Nama saya Ari Hendra Saputro. Saya konsentrasinya terkait dengan SDM. Jadi nanti mata kuliah yang berurusan dengan SDM gitu ya akan sering ketemu dengan saya ya. Biasanya sih ada human capital, MSDM, manajemen talenta, evaluasi dan analisis jabatan ya, seperti itu. Salam kenal semuanya. Mudah-mudahan perkuliahan kita hari ini enjoy ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menyerap ya, kemudian bisa diterima dengan baik dan bermanfaat bagi mahasiswa INABA sekalian ya. Ya, tanpa berpanjang lebar kita mulai saja. Nah, jadi untuk pertemuan satu ini pembahasannya, nah di sini ada daftar isi ya, teman-teman silakan dilihat. Itu ada 8 yang akan kita bahas pada hari ini. Poin pertama ada tujuan dari pembelajaran, ada definisi, kemudian ada pertanyaan nih, ada question mark di sini. Mengapa perilaku organisasi itu penting, gitu ya? Sepenting itu kah sebetulnya perilaku organisasi dan mengapa kita harus mempelajarinya? Gitu. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku di dalam organisasi itu ada apa aja? Ya, kemudian ada model, ada tantangan, ada peran manajer dalam perilaku organisasi dan teori perilaku organisasi. Ya, kita akan bahas semuanya secara komprehensif ya, enjoy. Nah, jadi pertama kita akan bahas dulu ya, tujuan dari pembelajarannya. Nah, teman-teman poin nomor 1 sudah tentu ya, yang pertama itu akan memahami konsep dasar dari perilaku organisasi. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan pentingnya perilaku organisasi dalam manajemen itu seperti apa. Kemudian juga bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Sebelum kita bahas lebih jauh, di sini ada tes ya, semacam psikotes. Di sini saya mau tes keperilakuan untuk mahasiswa INABA. Ya, jadi nanti bisa kita evaluasi ya. Ini kaitannya berkenaan dengan perilaku organisasi. Ini nggak akan rugi teman-teman semua. Jadi setelah ikut tes ini nggak lama sih sebetulnya, cukup 3 menit saja. Teman-teman ada hal yang perlu disiapkan ya. Yang pertama, silahkan siapkan 1 lembar ya, lembar putih kosong. Kemudian kalian juga ya disiapkan juga alat tulisnya, sebaiknya pensil atau pulpen. Tidak disarankan untuk menggunakan spidol. Ya, pensil boleh, pulpen boleh ya. Kemudian silahkan gambar pohon jenis apapun pada kertas kosong. Ya, jenis apapun boleh. Ya, jadi fokusnya adalah teman-teman INABA membuat atau menggambar 1 jenis pohon di dalam kertas kosong itu. Nanti apabila sudah selesai, hasil gambarnya boleh dibuat dalam bentuk foto. Biasanya PNG, JPEG boleh, atau dijadikan format PDF juga nggak jadi masalah. Langsung kirimkan ke WA Group. Jangan lupa dikasih nama identitas ya teman-teman semua. Nah, nanti hasil gambarnya itu kita akan bahas, kita analisis ya, kaitannya dengan teori keperilakuan seperti apa, supaya teman-teman juga punya ada gambaran, bisa bermanfaat juga nanti di dunia kerja itu seperti apa ya. Kalau sudah, kirim ke WA Group, nanti di minggu selanjutnya Bapak akan lihat, kemudian kita akan bahas ya, seperti apa keperilakuan teman-teman semua ya. Oke. Masuk ke pembahasan pertama nih ya, terkait dengan konsepsi atau definisi dari perilaku organisasi itu seperti apa. Pertanyaannya seperti ini, apa itu perilaku organisasi?
Nah, kalau kita lihat secara konsepsi, secara definitif, itu adalah salah satu studi atau kita kenal hal yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam aktivitas organisasi serta dampaknya terkait dengan efektivitas organisasi. Artinya, hal ini yang digarisbawahi adalah terkait dengan perilaku. Ya, nah perilaku ini kita analisis gitu ya, kita pelajari gitu ya, dan bagaimana perilaku ini bisa membawa dampak positif terkait dengan efektivitas organisasi. Ya, saya ulangi lagi, secara konsepsi, secara pengertian, secara definisi, perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Saya kasih gambaran dulu teman-teman semua bahwa sebetulnya di dalam suatu organisasi ya kita pasti bekerja satu secara individu, dua sudah tentu nanti akan secara berkelompok, ketiga nanti kita bekerja sesuai dengan struktur organisasi. Makanya tidak heran di dalam slide ini fokusnya terkait dengan perilaku organisasi. Yang pertama, sudah tentu nanti fokus utamanya terkait dengan individu. Individu itu nanti akan membahas terkait dengan kepribadian dan juga motivasi. Ya, jadi nanti bisa kita lihat nih di dalam suatu individu kepribadiannya seperti apa, motivasinya seperti apa, apakah kepribadian ini bisa membantu menyelesaikan atau mencapai visi misi dari organisasi atau tidak. Nah, perilaku organisasi fokusnya yang pertama adalah individu. Itu berkaitan dengan kepribadian dan juga motivasi. Kemudian fokus yang kedua itu kelompok. Tidak heran kalau kelompok itu kan di dalam organisasi kita tidak mungkin selamanya bekerja secara mandiri, secara individu, pasti akan berinteraksi dengan yang lainnya. Maka fokus yang kedua adalah dalam mempelajari perilaku organisasi, itu kita akan membahas berkenaan dengan kelompok. Isinya adalah dinamika tim dan juga komunikasi. Jadi di dalam perilaku organisasi kita bahas dinamika juga, kita bahas juga terkait dengan komunikasi, seperti itu ya. Yang terakhir fokus utama ya, yang ketiga ya, itu kita akan membahas terkait dengan struktur organisasi. Di dalam organisasi kan sebetulnya ada high, middle ya, pimpinan, kemudian manajer, supervisor, anggota organisasi, itu adalah bentuk struktur organisasi. Bagaimana caranya kita untuk beradaptasi terkait dengan hal tersebut? Bagaimana caranya kita supaya bisa masuk ke dalam budaya yang sesuai dengan struktur organisasi kita? Itu dibahas dalam perilaku organisasi, sehingga kita bisa beradaptasi terkait dengan budaya ataupun terkait dengan kepemimpinan yang dipimpin oleh seseorang di dalam suatu organisasi. Jadi dalam slide ini ya, dalam perilaku organisasi secara konsepsi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Apa saja ya fokusnya? Yang pertama ada fokus individu berkenaan dengan kepribadian dan juga motivasi. Kemudian juga ada kelompok, di dalamnya berisi terkait dengan dinamika dan juga komunikasi. Yang ketiga adalah struktur organisasi, berbicara dengan budaya dan juga kepemimpinan, seperti itu ya. Kemudian muncul pertanyaan di sini, kenapa sih kita harus mempelajari terkait dengan perilaku organisasi? Nah, ada 4 poin. Poin yang pertama, sudah tentu bisa meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, membantu pemimpin dalam mengelola tim. Ketiga, memahami motivasi dan kepuasan kerja. Yang keempat, itu menciptakan budaya organisasi yang sehat. Ini adalah salah satu yang kita pelajari sehingga kita bisa mendapatkan apa yang organisasi inginkan.
ya, meningkatkan produktivitas, membantu pemimpin, memahami motivasi, kepuasan kerja, dan menciptakan budaya organisasi yang sehat. Dan itu teman-teman ketika memahami perilaku organisasi, tujuan ini bisa tercapai. Karena kuncinya ada di sini, di perilaku organisasi. Ini adalah dasar bagaimana kita bisa beradaptasi, baik secara individu, kelompok, maupun secara struktur organisasi. Ya, seperti itu. Nah, jadi apa saja sih sebetulnya yang mempengaruhi perilaku? Kalau kita lihat kacamata atau perspektif secara individu, itu ada kepribadian, sikap, nilai, dan persepsi. Nah, ini semua kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, yang kedua ada faktor kelompok. Ada norma kelompok, kepemimpinan, dan juga komunikasi. Ya, kemudian ada faktor organisasi, ada struktur, budaya, dan juga lingkungan kerja. Jadi kalau kita lihat di sini skupnya kecil, sedang, kemudian besar. Individu kecil, ya, satu orang, kelompok, ya, sedang, organisasi secara keseluruhan atau kita sebut besar. Nah, hal ini yang bisa mempengaruhi terkait dengan perilaku organisasi. Karena sebetulnya organisasi, perusahaan, PT, CV itu menginginkan orang-orang yang punya perilaku positif. Perilaku yang bisa mendukung organisasi, perilaku yang bisa bermanfaat bagi kelompok, perilaku yang bisa membantu organisasi untuk mencapai visi dan misi. Dan itu caranya adalah satu, memperhatikan faktor individu, faktor kelompok, dan juga faktor organisasi. Di zaman sekarang, mahasiswa Inaba bahwa sebetulnya seperti ini. Banyak orang pintar, tapi akhirnya tidak bisa beradaptasi di lingkungan kerja. Ya, seperti itu. Banyak orang pintar, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, banyak yang IQ-nya tinggi, ya, tapi tidak bisa mendapatkan promosi jabatan. Bisa jadi belum atau minimnya literasi terkait dengan perilaku organisasi. Karena kalau misalkan berbicara perilaku organisasi, ini erat kaitannya dengan EQ, kecerdasan emosional. Dengan adanya perilaku organisasi, individu itu bisa beradaptasi, ya, baik secara individu, kelompok maupun organisasi, dan hal ini bisa membantu organisasi untuk mencapai visi misi yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti itu. Ya, oke, sekarang kita bahas terkait dengan model perilaku organisasi. Ada tradisional, ada hubungan manusiawi, ada model sumber daya manusia, ada model kontingensi, pendekatan yang fleksibel sesuai situasi. Ya, nah kalau kita bahas yang nomor satu, model tradisional ini adalah pendekatannya otoriter. Jadi apa yang dikatakan pemimpin kita lakukan, ya. Nah, tanpa ada pertimbangan lain sebagainya. Ini modelnya tradisional. Ya, apa yang ditugaskan langsung kita kerjakan gitu ya. Seperti itu. Jadi pendekatannya otoriter. Berarti kita tunduk ya terkait dengan aturan yang telah ditentukan oleh atasan kita. Organisasi, kelompok, dan lain sebagainya. Ada juga modelnya manusiawi. Jadi kalau misalkan manusiawi, ini fokusnya adalah terkait dengan kepuasan karyawan. Jadi role modelnya itu adalah bahwa sebetulnya bentuknya dilihatnya dari sisi aspek kepuasan karyawan. Ketika karyawan tidak merasa puas, artinya harus dikaji ulang nih, gimana supaya karyawan ini merasa puas. Karena bentuk pemikirannya adalah ketika karyawan merasa puas terkait dengan apa yang dikerjakan, terkait dengan hak dan kewajiban yang diterima, maka sebetulnya sesuai dengan teori SDM, maka karyawan ini akan mengeluarkan sepenuhnya kinerja terbaiknya. Ya, makanya di sini modelnya adalah model hubungan manusiawi. Ya, ada juga model sumber daya manusia, kebebasan karyawan untuk berkembang. Ini adalah berkaitan dengan karir gitu ya, kemudian juga di tempat kerja yang sebetulnya diberikan kebebasan untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh. Ya,
Ini biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu, ya, yang sebetulnya membebaskan terkait dengan karyawan untuk bisa berkembang, tapi orientasinya tetap ya untuk kebermanfaatan organisasi agar tercapainya visi dan misi organisasi. Kemudian juga ada model kontingensi, pendekatan yang fleksibel sesuai dengan situasi. Jadi kalau kontingensi ini jadi berarti ada kalanya kita menggunakan yang sifatnya tradisional, kemudian beberapa situasi lain misalkan kita pakai langsung yang manusiawi, tiba-tiba kita juga perlu pakai model sumber daya manusia. Jadi kita bisa mengkolaborasikan poin 1, 2, 3 dan itu dinamakan dengan model kontingensi. Ini adalah model perilaku organisasi. Di zaman sekarang itu sebetulnya lebih condongnya ke poin nomor 4. Jadi dipergunakan berbagai model supaya organisasi ini tetap kondusif namun outputnya bisa tetap tercapai seperti itu. Ya. Oke, di dalam perilaku organisasi kan sebetulnya menginginkan itu anggota organisasinya, individunya itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan bisnis, ya. Kemudian peka terkait dengan yang namanya ancaman dari kompetitor. Peka juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya nanti bisa membuat kinerja menjadi menurun atau bisa mempengaruhi budaya kerja dan lain sebagainya. Nah, hal itu ya kalau kita kaitkan dengan era digital berarti di dalamnya terdapat suatu tantangan. Karena semakin ke sini tantangan digital itu semakin terasa ya, Saudara. Nah, tantangannya adalah yang pertama adalah terkait dengan teknologi dan digitalisasi. Itu sudah pasti ya, apalagi sekarang sudah ada AI. Ya, sudah ada AI, software-software yang keren gitu ya. Sehingga kita dimudahkan untuk bisa menyelesaikan setiap pekerjaan. Bayangkan di zaman sekarang kita masih sifatnya konvensional, tidak menggunakan teknologi dan digitalisasi. Saya rasa akan ketinggalan gitu ya. Kemudian juga perubahan gaya kerja. Setelah COVID kemarin muncul pekerjaan yang sifatnya hybrid gitu ya. Kemudian juga ada pekerjaan remote gitu. Nah, ini adalah era tantangan digital. Kalau misalkan ada hal hybrid, remote, berarti ada tantangan nih bagi manajer. Nah, atas keperilakuan di dalam organisasinya seperti apa untuk bisa mengatur dan menyesuaikan dengan desain kerja yang ada. Ya, seperti itu. Ini pasti akan butuh terus yang namanya penyesuaian. Berarti model yang perlu kita pakai tadi ya yang di slide sebelumnya. Berarti modelnya adalah model kontingensi. Ya, ada kesehatan mental dan burnout ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Di 10 tahun terakhir ini ya, itu kita kenal ada yang namanya WLB atau work life balance, keseimbangan dunia kerja dengan dunia pribadi ya, supaya seimbang gitu ya, kesehatan mental ya, burnout, stres dan lain sebagainya itu harus perlu diperhatikan ya. Apakah kadar kesehatan mental setiap orang sama? Tidak gitu ya. Makanya di sini perlu dikaji lebih jauh lagi. Makanya perlu nih yang namanya perilaku organisasi ya, seperti itu. Jadi ini tantangan di dalam organisasi. Kemudian ada keberagaman dan juga inklusi di tempat kerja. Seperti suku, budaya, generasi, ya, itu bermacam-macam. Ada budayanya macam-macam, ada sukunya macam-macam, Jawa, Sunda, Batak dan lain sebagainya. Belum generasi, ya, generasi baby boomer, X, Y, Z, gitu ya. Generasi alpha belum ada yang bekerja ya. Nanti akan ada generasi alpha. Itu adalah 4 tantangan di era digital di dalam perilaku organisasi. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, karena tadi sudah kita bahas terkait dengan tantangan, peran manajernya di mana nih, gitu kan? Peran manajernya sudah tentu poin yang pertama memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja optimal, ya. Membangun komunikasi yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, menyesuaikan strategi organisasi dengan perubahan perilaku individu. Tidak hanya individu sebetulnya ya, ada tambahan kelompok dan juga organisasi. Peran manajer luar biasa ya. Ini sih menurut saya apabila anggota organisasinya gemuk, ini tantangannya luar biasa.
Maka tidak heran ya seorang manajer upahnya, gajinya itu pasti akan lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Oke, kemudian teman-teman semua, ini teori terkait dengan perilaku organisasi. Teori ini sebetulnya bisa teman-teman pakai untuk grand teori di dalam skripsi nanti. Ya, sebetulnya banyak yang tidak membahas terkait dengan teori. Jadi di sini saya coba untuk berikan pengantar supaya saudara di sini bisa kenalan dulu deh dengan teori. Karena untuk S1 itu teman-teman itu adalah membuktikan teori. Apakah teori yang saya gunakan itu ya bisa menyelesaikan masalah yang saya sedang teliti atau tidak? Cukup di situ saja, membuktikan. Bisa atau tidak? Alasannya seperti apa? Skripsi untuk S1 itu seperti itu. Khususnya di manajemen. Ya. Oke, di sini saya punya 3 teori ya yang familiar, yang banyak digunakan ya di dalam skripsi ya. Kalau akademisi, kalau praktis itu untuk para pakar, manajer dan lain sebagainya. Kenalan dulu ya, untuk teori yang pertama itu ada teori X dan Y. Teori X dan Y dari Douglas McGregor. Jadi X itu adalah stimulus, Y itu adalah respon. Contoh misalkan seperti ini, kalau X, karyawan malas, butuh kontrol ketat. Teori Y-nya, karyawan kreatif dapat bekerja secara mandiri. Ya, contoh lain misalkan seperti ini. Ketika saya malas, dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah Y. Maka Y-nya adalah tidak kondusif, tidak produktif. Seperti itu. Contoh lain misalkan seperti ini. Ketika saya mangkir, ya, berarti saya akan mendapatkan yang namanya denda, himbauan, ataupun terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan motivasi, ya, X-nya itu kan stimulus. Ketika stimulusnya kurang, maka hasilnya motivasinya pun kurang. Berarti ketika ada X, ya, X-nya positif, maka Y-nya pun positif. Ketika X-nya negatif, maka Y-nya pun negatif. Itu adalah teori X dan Y dari McGregor, seperti itu ya. Kemudian ada teori yang sangat familiar, yang pasti banyak digunakan, ya. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar, kalau belum dengar, bersyukur. Hari ini saya coba kenalkan ke saudara sekalian. Jadi ini adalah teori dasar atau teori terkait dengan kebutuhan, ya. Ada kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Kalau kebutuhan dasar itu berarti ada sandang, pangan, ya. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan berinteraksi. Jadi manusia itu pengennya berinteraksi. Ya, walaupun di sini ada makhluk introvert, setidaknya introvert juga pengen kan bersosialisasi seperti itu. Kalau aktualisasi diri itu lebih ke prestasi, kemudian show off, ya, pengen memberikan yang terbaik, pengen memberikan hasil yang positif dan hasilnya nanti bisa bermanfaat bagi khalayak orang banyak, seperti itu. Itu adalah aktualisasi diri. Jadi yang paling tertinggi adalah di dalam teori hierarki kebutuhan Maslow itu adalah aktualisasi diri. Ketika saudara sudah pengen aktualisasi diri, maka sebetulnya teori kebutuhan dari Maslow saudara sudah masuk ke yang paling tinggi. Ya, seperti itu. Kemudian ada teori 2 faktor dari Frederick Herzberg, ya. Ini erat kaitannya dengan motivasi. Ya, kalau pengen termotivasi, manusia ada 2, yang sifatnya kartal, ada juga yang sifatnya non kartal. Kalau kartal berarti pengennya punya mendapatkan kompensasi tinggi, uang yang banyak gitu ya. Kalau non kartal biasanya ingin mendapatkan jabatan,
ingin lebih dikenal orang banyak, ya seperti itu. Itu kalau teori dua faktor dari Hertzberg. Ya, ada dua sisi nih di dalam manusia ya terkait dengan faktor-faktor seseorang akhirnya termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini pengenalan ya. Ini biasanya digunakan untuk dasar ya, the mother of theory atau grand theory yang biasanya nanti saudara pakai untuk penyusunan bab 2 di dalam skripsi. Di sini saya coba untuk kenalkan supaya saudara mulai kenalan ya. Ada teori X dan Y, ada teori hierarki kebutuhan, dan juga ada teori dua faktor seperti itu. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini, saudara sekalian, bisa saya simpulkan bahwa sebetulnya perilaku organisasi itu membantu memahami bagaimana pertama individu, kelompok, dan organisasi berinteraksi. Faktor individu, kelompok, dan organisasi itu ternyata berpengaruh terkait dengan efektivitas kerja. Pemahaman perilaku organisasi penting khususnya untuk manajer dan pemimpin di masa depan. Karena hal ini bisa membantu untuk beradaptasi dari hal-hal yang sebetulnya banyak ketidakpastian. Kita tahu ada lingkungan bisnis, kompetitor, kemudian kebijakan pemerintah yang semuanya serba fleksibel dan juga adaptif ya. Jadi tidak sifatnya statis dan itu diperlukan kemampuan kait dengan screening perilaku organisasi ya. Baik, terima kasih saudara sekalian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.